Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 158. Yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 37. Kiai, udah ketemu Kiai? Udah. Bang Judin udah. Bang Sarip? Udah. Belum ada kitabnya ya? Kalau saya kasih kitab saya ntar dicoret-coret sama dia. Kita pada mulus-mulus. Bang Jamal udah ketemu Jamal. Bang Budin udah. Bang Joman udah ketemu. Bang Hendrik, Bang Heri udah. Sadasir udah ketemu. Bang Yani udah. Ada kitabnya. Bang Ridwan udah. Bang Rehan udah ketemu. Bang Sayu ada kitabnya. Udah ketemu udah. Bang Dika, Bang Topik udah. Bang Tona? Bang Tona? Heri. Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa amma fudulul halali, itu ya, fa innahu afatul ubadi wa baliyatu ahlil ijtihadi. Adapun mengkonsumsi makanan yang halal secara berlebihan, fa innahu afatul ubadi, maka sesungguhnya hal itu merupakan bencana bagi orang yang suka ibadah, orang yang rajin ibadah. Bencana mengkonsumsi yang halal secara berlebihan itu bencana buat orang yang pengen ibadah. Gentar. Sarif. Wa baliyatu ahlil ijtihadi, dan musibah bagi orang-orang yang ingin mujahadah, bagi orang-orang yang sedang mujahadah. Asal katanya kalau bahasa kita mujahadah itu lagi latihan, lagi riado, lagi tirakat. Mujahadah ahlil ijtihad. Makan secara berlebihan, padahal perutnya cuma muat 1 porsi, tapi dimasukin 2 porsi, dimasukin 1 porsi setengah, belum sama cemilannya, belum cuci mulutnya, belum ngenyanginnya. Ntar belum lama habis makan dia mindo lagi. Itu mengkonsumsi makanan yang halal secara berlebihan.
Fa inni ta'ammaltu, aku merenung. Fawajadtu fihi asyra afatin hunna usulun fi hadha sya'ni. Aku merenung, maka aku temukan bahwa di dalam mengkonsumsi yang halal secara berlebihan terdapat 10 bencana. Ya, ya. Hunna usulun fi hadha sya'ni, yang semuanya itu menjadi pokok bahasan, menjadi inti dari masalah ini. Ada 10 efek buruk yang diakibatkan dari kebanyakan makan. Awal. Iya silakan makan kalau disediain sama tuan rumah, sebagai tamu kita makan yang sediakan. Cuma jangan sampai berlebihan. Yang pertama efek buruknya al-ula, yang pertama an-nafi katrotil akli qaswatul qalbi wa dhahabu nurihi. An-nafi katrotil akli, bahwasanya di dalam banyak makan, kebanyakan makan, qaswatul qalbi, membuat hati menjadi keras, wa dhahabu nurihi, dan hilang cahayanya. Hati menjadi keras dan cahayanya hilang. Kemudian iya pakai porsi santri. Tahu bagian porsi santri? Pertama dia sendok lauk dulu, ditutup pakai nasi, nyendok lauk lagi, tutup lagi pakai nasi, ntar lauk lagi atasnya. Itu porsi santri namanya. Itu kebanyakan makan. Bang Andi dulu begitu lagunya. Apa Ridwan? Tadi kayak ukuran perut kita itu muatnya 1 porsi, tapi dimasukin sampai 1 porsi setengah atau 2 porsi, itu kebanyakan makan. Kayak tadi misalkan disediain nasi itu, oh udah makan secukupnya aja, sekiranya sampai kenyang ya udah. Tapi jangan sampai berlebihan. Kayak kita buka puasa kan begitu. Apa aja udah. Mentang-mentang semuanya disediain, semuanya dimakan. Ada nasinya, ada tupatnya, ada pesornya, semua dimakan. Ada kolaknya, masukin juga, ada asinannya, dimakan juga. Hah? Nggak jalan. Ujungnya pas orang-orang terawih lagi rebahan aja ngerasain perut. Gitu. Gitu, Gay. Iya, berlebihan itu namanya. Ukuran perut kita muatnya 1 porsi, diisiin 2 porsi. Kalau bahasa kampungnya sampai kemelekeran. Gitu. Tahu Bang Warung, kemelekeran? Sampai nggak kuat bangun pisan udah. Begak perut rasanya. Kayak makan nasi uduknya Watona. Sampai begak kita makannya. Mana pedes. Begak. Nah, kebanyakan makan seperti itu, porsinya berlebihan, membuat hati keras dan hilang cahayanya. Udah secukupnya aja. Tapi jangan dikurangin Bang Tony. Ntar abis dibilang begitu, besok di nasi uduk dikurangin nasinya. Apa Bang Ridwan?
Udah secukupnya aja. Emang porsi kita satu porsi ya udah. Jangan pakai tadi. Lauk ditutup nasi, ditutup lauk lagi, tutup nasi lagi. Ah Bang Heri, santri dulu itu emang sehari makannya cuma sekali. Makanya mumpung lagi ada jam makan, disendok banyak-banyaknya buat cadangan. Betul. Ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qol la tumitul qalba bikasratit ta'ami wasyarabi. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, jangan kamu matikan hati dengan cara banyak makan dan minum. Kebanyakan makan dan kebanyakan minum. Kebanyakan makan ujung-ujungnya begak, kebanyakan minum ujung-ujungnya kembung. Dua-duanya kagak bagus tuh Bang Budit. Apa Ibu? Fa innal qalba yamutu kazar'i idza katura alaihil ma'u. Karena hati ini bisa mati bagaikan tanaman apabila kebanyakan disiram air. Bukan malah bagus itu Bang Hendrik. Ini biar tumbuhnya cepet kali disiramin air kebanyakan. Bukan, malah mati. Begitu. Belacak. Begitu. Begitupun hati kita. Dikasih asupan makanan yang berlebihan bukan malah makin bagus, tapi malah mati hati kita. Makanya secukupnya aja udah. Emang porsinya sepiring munjung, ya udah sepiring munjung aja. Jangan sampai 2 piring. Mantap. Pokoknya ngikutin porsi biasanya aja. Jangan sampai berlebihan. Apa Ustaz? Bukan yang nggak boleh makan 3 hari sekali, bukan. 3 hari sekali, 3 kali sehari, bukan. Karena kalau lagi makan jangan sampai berlebihan. Kan kita sering dengar tuh kalau Rasulullah itu beliau tidak akan makan kalau belum lapar dan berhenti sebelum kenyang Rasul. Gitu. Kalau kita lain Bang Eri. Makan meskipun belum lapar, kagak berhenti meskipun udah kenyang gitu. Tapi anehnya kuru-kuru juga itu masalahnya. Walaqad syabbaha dzalika ba'dus sholihin bi annal ma'idata kal qidri tahtal qalbi tagli wal bukharu yartafi'u ilaihi. Maka sebagian orang sholihin memberikan perumpamaan bi annal ma'idata kal qidri, bahwasanya makanan itu bagaikan gidir. Gidir. Karena yang nyebut orang Arab kan kop jadi go. Gidir. Iya, asakop jadi asegap, kop jadi go. Kidri jadi gidir. Bener Bang Heri, ini bukan bikin-bikinan. Jadi kidri itu alat yang dipakai buat godog air, apa namanya? Gidir.
Apaan lagi dah? Tahtal qalbi, sebuah gidir yang ada di bawah hati. Tagli, yang sedang dipanaskan, yang sedang dimasak. Wal bukhoru yartafi'u ilaihi, dan asapnya naik dari situ. Karena gidirnya adanya di bawah hati, asapnya naik. Fakat rotul bukhori tukaddiruhu wa tusakhimuhu, maka terlalu banyak asap akan membuat hati itu kotor dan akan membuat hati cemong. Ya kan gidir lama-lama cemong tuh samping-sampingnya. Atasnya juga begitu. Makanya di dapur biasanya tembok-temboknya pada cemong karena ada asapnya. Dulu bagi yang masaknya masih pakai kompor, masih pakai dapur itu. Yang pakai kompor minyak aja masih cemong tembok-temboknya. Hati pun begitu. Karena kebanyakan makan, ibaratnya kayak orang lagi godog air, asapnya naik ke atas sehingga asap itu mengotori hati dan bikin cemong hati. Ujung-ujungnya hatinya jadi kotor, hitam, keras. Perumpamaannya. Oh, yang pertama tuh ya, efek buruk dari kebanyakan makan adalah membuat hati keras dan hilang cahayanya. Ya kayak lampu aja, lampu kalau bagian luarnya itu masih jernih, masih bening, cahayanya terang. Tapi kalau udah banyak, udah kotor, redup dia jadi. Wataniyatu, efek buruk yang kedua yang disebabkan oleh kebanyakan makan, annafi katrotil akli fitnatal a'dha'i, bahwa dalam kebanyakan makan itu terdapat fitnah bagi anggota badan, ujian bagi anggota badan. Wahai jahat wan bi'ataha lil fuduli wal fasadi, dan banyak makan itu akan menggerakkan badan lil fuduli wal fasadi, untuk berbuat hal yang sia-sia dan yang rusak. Akan menggerakkan badan dan menimbulkan semangat di badan untuk mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan yang rusak. Fa innar rajula idza kana syab'ana batiron ishtahat ainuhu an nazara ila ma la ya'nihi. Karena seseorang apabila perutnya kenyang, batiron, dia akan beringas. Ishtahat ainuhu an nazara ila ma la ya'nihi, maka matanya selalu ingin untuk memandang kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, min haramin al fudulin, dari baik itu dari yang haram ataupun yang sia-sia. Pokoknya kalau perut kenyang, mata ini pengennya ngeliatin sesuatu yang haram atau yang nggak ada gunanya. Kalau perut kenyang, apa ibu? Apa kekenyangan? Kalau kenyang, apa nih kak? Makanya makannya dikit-dikit aja mau kak, dikit-dikit makan gitu.
Wal udhunu al istima'a ilaihi, dan kuping ini selalu ingin untuk mendengarkan sesuatu yang haram atau yang sia-sia. Wal lisanu at-takalluma bihi, dan lidah selalu ingin berbicara membicarakan sesuatu yang haram atau yang sia-sia. Wal farju asyahwata, dan kemaluan langsung naik. Kemaluan selalu muncul syahwatnya kalau perut kenyang. Abang Heri, coba dah Bang Heri kagak makan 3 hari. Kira-kira pengen kagak mau bini? Kagak, udah lemes aja. Apaan Bang Wanda? Apaan? Ilok, kagak makan 3 hari masih pengen aja mau bini. Kagak udah. Kayak orang ngantuk. Orang ngantuk kan jangankan sampai dikasih makan, dikasih duit dah dia terima. Iya, orang ngantuk mah jangan tawarin makan, jangan. Suruh tidur aja dulu. Kagak mau dia kasih makan dulu. Warrijlu al-masya ilaihi, dan kaki ini menjadi ingin untuk berjalan kepada tempat-tempat yang haram atau tempat-tempat yang sia-sia. Kalau kenyang, tuh efek buruk dari kebanyakan makan. Wa in kana ja'ian fatakunu a'dha'u kulluha sakinatan hadiatan. Kalau perutnya lapar, maka semua anggota badannya akan menjadi tenang dan loyo. Maka pengen ngapain dia? Lapar. Makanya orang puasa kebanyakan pada tidur aja siang-siang, lemes badannya. Kagak mau ngapa-ngapain udah. Pengennya udah ke mushola aja. Bukan ibadah, bukan tidur. Apa Ustaz? Baru dulu lagi kerja begitu, lagi bulan puasa, esik-esik ke mushola, esik-esik wudu. Umur 3 yang keluar 2 gitu. Kalau perut lapar, ujungnya begitu, anggota badan akan menjadi tenang. Udah, loyo, nggak semangat ngapa-ngapain. Apa Ustaz? La tatma'u ila syai'in minha wala tansyatulah. Tidak tergerak untuk melakukan sedikit pun dari semua perbuatan itu, baik yang haram atau yang sia-sia. Wala tansyatulah, dan tidak muncul semangat dalam dirinya untuk mengerjakannya kalau perutnya lapar. Apa terbalik, Nur? Kalau lapar jadi semangat ya. Nyari pepaya mana ini yang kagak dijagain, singkong mana ini yang kita cabut begitu. Apa ya nih? Mendingan lapar, mendingan kenyang ya. Boleh makan, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan disalahartikan ini. Walaqad qala al-ustadu Abu Ja'far rahimahullah, innal batna udwun in ja'a huwa syabi'a sairul a'dha'i, yakni taskunu fala tutalibuka bisyai'in.
Walaqad qala Ustadz Abu Ja'far, dan sungguh Al-Ustadz Abu Ja'far rahimahullah pernah berkata, innal batna udwun in ja'a huwa syabi'a sairul a'dha'i. Sesungguhnya perut ini anggota badan yang kalau dia lapar, anggota badan yang lain jadi kenyang. Kagak minta apa aja, kagak pengen apa aja. Tangan udah kenyang aja dia, kagak pengen ngapa-ngapain. Kaki udah kenyang, kagak pengen jalan kemana-mana. Mata udah kenyang, pengennya pules aja. Daripada melek lapar dan tidur dah, kali nggak terasa laparnya. Apa Ridwan? Anggota badan yang lain jadi kenyang kalau perutnya lapar. Artinya nggak pengen ngapa-ngapain udah. Anggota badan yang lain, yakni taskunu, artinya anggota badan itu akan menjadi tenang. Fala tutalibuka bisyai'in, maka dia tidak akan memerintahkan dirimu untuk melakukan sesuatu. Wa in syabi'a huwa ja'a sairul a'dha'i, kalau perutnya kenyang maka semua anggota badan yang lain akan jadi lapar. Pengen ngerjain ono, pengen ngerjain ini, pengen kesono, udah pengen ngayap aja bawaannya kalau perut kenyang. Udah ngapain aja udah. Bosan. Kiai namanya Kiai, bisa turun aja nih. Ya, kalau di sini dari rumah mau makan. Lagi mana? Ya kan kita udah tahu, ntar habis zikir pasti makan ini gitu. Udah di rumah makannya sekedar syarat aja, udah disediain, udah makan dah, terus sekedarnya aja biar ntar pas makan di sini muat gitu. Apa? Man, coba lihat. Iya, Jay, dibatasin gitu, biar semuanya dapat. Udah tuh. Apa? Apa Sarip? Jadi begitu, Jay. Jadi biar di rumah juga makan, di sini juga kita makan, makanya dibatasi. Amat. Udah tuh, jadi begitu Kiai, diatur dah, biar semuanya kena. Ya di rumah buat syarat, di sini buat syarat. Kecuali Bang Heri dah, di rumah munjung, di sini munjung. Gitu Kiai. Hah? Apaan Bang Heri? Yang kuatan apa ngomong? Jadi ngedumel aja. Gerendeng aja, gerendeng. Wa jumlatul amri, kesimpulannya. Lo ada kesimpulan aja. Anna af'alar rajuli wa aqwalahu ala hasabi ta'amihi wa syarabihi. Bahwasanya perbuatan seseorang dan ucapan seseorang ala hasabi ta'amihi wa syarabihi, sesuai dengan makanannya dan minumannya. Apa Bang Heri? Kalau banyak makannya banyak ngomongnya gitu. Kagak juga Bang Heri. Cuma biasanya kalau lapar Bang nggak mau ngomong pisan, udah dia diem aja di pojokan, nyender aja sambil ngerasain perut. Ngomong kagak, ditanya nyaut kagak, apa kagak, diem. Ada teman kita yang begitu modelnya. Kalau lagi banyak ngomong berarti tandanya perutnya masih kenyang.
Asal udah diem, berarti lapar tuh dia. Begitu. Ada teman kita yang begitu. Hah? Ini mah kan tadi saya bilang ada teman kita yang begitu, nggak semua. Gitu. Yang begitu kenyang tidur juga ada. Yang begitu kenyang ngomongnya banyak juga ada. Begitu. Begitu Mang Haji, kagak semuanya. Lah Bang Heri kalau kenyang, jadi gesit dia. Coba lapar dah. Bukan sama aja. Kenyang bego, lapar bego. Awen. Pakai ngaku lagi. Udah tuh. Perbuatan seseorang dan ucapannya sesuai dengan makanan dan minumannya. Indah kholal haramu khorojal haramu. Kalau makanan dan minuman yang masuk ke dalam perutnya haram, maka perbuatan yang terlahir dari badannya dan ucapan yang keluar dari mulutnya haram. Yang dia kerjain perbuatan haram, yang dia ucapkan kata-kata yang haram. Berarti kalau misalkan kita masih suka ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain, berarti jangan-jangan makanan yang masuk ke perut kita masih banyak yang haramnya. Karena orang kalau yang masuknya halal, pasti ucapan yang keluar dari mulutnya selalu ucapan yang baik, yang halal. Tinggal ukur dah, kira-kira yang ucapan kita masih banyakkan halalnya, banyakkan haramnya. Kalau masih banyak ngomongin kejelekan orangnya, berarti jangan-jangan makanan yang kita makan masih banyakkan haramnya dibanding halalnya. Apa Ustaz? Kalau yang masuknya haram, maka pasti yang keluarnya pun haram. Bukan yang keluar dari ini Bang Ridwan, itu mah halal kok kita kagak doyan, jijik lagi. Maksudnya perbuatan yang lahir dari badannya dan ucapan yang keluar dari mulutnya pasti ucapan yang diharamkan oleh Allah. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Tinggal dilihat aja. Wa inda kholal fudulu khorojal fudulu. Kalau yang masuk ke perutnya banyak yang berlebihan, maka yang keluar dari badannya dan mulutnya pasti berlebihan. Banyakan ngerjain yang kagak ada gunanya, ama ngomongin yang gak ada manfaatnya, ngalor ngidul, ngobrol dari sore sampai pagi, apa aja dibahas sudah, segala politik, apa, padahal dia paham gua kagak, gitu. Isu terhangat gua, ada ngaruhnya sama dia gua kagak, gitu. Udah punya segala macam dah diobrolin, sampai segala bola udah dah, Liverpool, Madrid udah, padahal ngaruh gak kagak sama dia. Hah? Orang kenyang gitu. Lah kalau lapar mah udah gue pulang lapar gitu. Hah? Iya ngeraja saja. Udah apa aja diobrolin udah. Karena kebanyakan yang masuk, kebanyakan hal yang halal berlebihan yang masuk ke perutnya. Gitu. Nah, efeknya ucapannya banyak yang gak ada manfaat. Padahal kalau dipikir-pikir gitu ya, dipikir-pikir,
Daripada kita ngobrol dari jam 9 sampai jam 2, itu kalau zikir udah boleh banyak itu. Kalau dipikir-pikir bolehnya udah banyak itu. Habis ngaji kan gitu, habis ngaji. Dibanding ngobrol yang gak karuan kan udah yang zikir gitu di makam. Ngobrol cekakak gitu, haha gitu. Udah mau subuh baru udah pulang. Penyebabnya apa? Karena terlalu banyak makan secara berlebihan. Jadi kebanyakan ucapan dan perbuatan yang sia-sia yang lahir dari badannya. Abang Henrik, mana pulang yang kagak pamit, bangetan dah. Faka'anna ta'ama badrul af'ali, seakan-akan makanan itu merupakan bibit dari perbuatan. Wal af'ala nabtun tabdu minhu, dan perbuatan seseorang merupakan tumbuhan yang muncul dari bibit itu. Apa ini? Ingetin tuh jadinya. Kalau makanan yang masuk ke dalam perutnya banyak yang haram, maka pasti perbuatannya dan ucapannya banyak yang haram. Kalau banyak makanan yang berlebihan masuk ke perutnya, pasti perbuatannya pun banyak yang sia-sia dan gak ada manfaatnya. Tinggal ukur dah diri kita masing-masing. Kira-kira kita kalau ngomong masih banyakan ngomongin kejelekan orang apa kagak? Banyakan zikirnya apa banyakan yang gak ada manfaatnya, banyakan ngobrolnya? Udah, tinggal ngitung sono, Mas Arif. Apa nih Kak? Jangan kebanyakan ngobrol Pak Dika. Ngopi mau ngopi aja. Udah, terusin ini. Terus watalitatu, dan yang ketiga, an-nafi katrotil akli killatal fahmi wal ilmi, bahwa efek buruk dari kebanyakan makan yang ketiga yaitu tumpulnya pemikiran dan ilmu. Jadi telmi. Orang kalau kenyang jadi telmi, telat mikir. Bukan lapar Bang Heri, pas lapar bego. Kagak, mah kenyang gue bego. Jadi telmi. Makanya biasanya orang yang lagi riyadhah itu lagi mujahadah diperintah oleh gurunya untuk puasa, karena dengan dia puasa itu mengasah pemahaman dan pemikirannya dan ilmunya. Nah, kalau kebanyakan makan jadi kurang pahamnya dan ilmu, ogah mikir, malas sama mikir. Kalau lapar kan tadi kan mikir, singkong mana ini kita cabut, gitu jadi mikir dia. Fa'innal bitnata tudhibul fitnata, karena perut yang sering kenyang akan menghilangkan kecerdasan. Makanya saya kalau lagi ngaji di luar, habis zikir mendingan ngaji dulu dibanding makan dulu. Kalau makan udah malas ngaji, udah agak mikir. Kecuali di sini dah, kalau di sini mah udah habis zikir makan dulu. Kesian ntar lagi ngaji sambil kelaparan. Dan apa bunyi berjamaah ntar kruk kruk gitu.
Apa ya nih? Begitu punya nih. Orang kalau kenyang jadi tell me. Apa Bang Heri tell me? Telat mikir. Karena tadi itu perut yang sering kenyang akan menghilangkan kecerdasan. Walaqad shadaqad Darani rahimahullahu taala haitsu qala idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fala taqul hatta taqdiyaha fa innal aqla yughayyirul aqla. Sangat benar apa yang diucapkan oleh Imam Ad-Darani rahimahullahu ta'ala ketika beliau berkata, kalau kamu ingin mengerjakan satu hajat, baik itu hajat dunia dan akhirat, jangan makan dulu kalau belum selesai. Fa innal aqla yughayyirul aqla, karena kalau udah makan jadi malas nerusin, merubah pemikiran. Coba dah lagi gawe nih bareng-bareng, disediain makan, udah habis makan pada ngerokok dulu, blonjor dulu, ujung-ujungnya kerjaan nggak kelar dah. Udah ntar aja udah kelar baru makan. Awal. Misalkan kita kerja bakti bareng-bareng gitu, disediain makan, udah alamat nggak kelar aja tuh kerjaan udah. Apa Ustaz? Udah makannya di akhir aja. Apa Bang Andi? Makanya ilmu ini dipakai sama panitia maulid. Ntar kiai kasih amplopnya kalau udah selesai ceramah aja baru kasih amplop. Agak pulang-pulang dia. Coba kalau kasih dari awal, ntar gue habis maulid pulang pada gitu. Jadi sampai kelar kan. Gitu Bang Andi, kalau dikasih makan duluan pada udah nggak selesai udah kerjaan. Itu ucapan dari Imam Ad-Darani. Kalau kamu ingin mengerjakan satu hajat, baik itu hajat dunia dan akhirat, maka jangan makan dulu sampai pekerjaannya selesai. Karena makan itu merubah akal, merubah pemikiran. Yang tadinya kerja semangat, gara-gara dikasih makan, udah. Mana habis makan kagak buru-buru kerja lagi, ngobrol dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu. Wa hadza amrun zahirun alimahu liman ikhtabaruh. Dan ini merupakan masalah yang sangat jelas, yang pasti diketahui oleh orang-orang yang mau berpikir. Pasti itu. Bahwa kebanyakan makan membuat pikiran tumpul. Apa Mas Arif? Warabi'atu, dikit lagi ya. Dan efek buruk yang keempat dari banyaknya makan, annafi katrotil akli killatal ibadati. Bahwasanya efek buruk dari kebanyakan makan yaitu sedikit ibadah yang dikerjakan. Nah ini baru nih yang tadi kata Mang Haji. Fa inna aktarul insanu al aqla taqula badanu. Fa in aktarul insanu al aqla taqula badanu. Jika seseorang memperbanyak makannya, maka badannya akan berat. Usah satiri, Bang Joman, Bang Taufik, berat-berat badannya.
Bang Heri berat juga. Beratnya bukan sama daging, Pak, sama tulang. Orang yang banyak makannya maka badannya akan berat. Bukannya berat timbangannya, bukan. Artinya buat geraknya, diajak kerjanya susah. Berat. Awang rasanya. Wa ghalabathu ainahu, dan dia dikuasai oleh matanya. Mulai dah burung tilang, burung pelatuk. Perut kenyang, mata ngantuk. Udah. Nyender aja, mata kriap. Waduh. Wa fatarot a'dha'uhu, ujung-ujungnya badannya jadi nganggur. Diajak ini ogah, awang banget rasanya. Ibu? Tuh, efek dari perut kenyang tuh. Mata buana ngantuk aja udah. Fala yaji'u minhu syai'un, maka dia tidak mengerjakan sedikit pun, mengerjakan satu perbuatan pun. Gara-gara banyak makan, mata ngantuk, udah ujungnya nggak ngapain, rebahan aja. Ada Bang Muklis ya, ngumpet si belakang tiang, sampai lupa kita nggak tegur-tegur. Wa in ijtahada, sekalipun dia paksakan, maka badannya tidak mengerjakan satu perbuatan pun, illan nauma, yang dia kerjain cuma satu, paling tidur. Itu udah. Kalji fatil mulkoti, ujung kayak bangke, udah. Bangunin susah. Karena perut kenyang udah. Kayak bangke, rebahan aja, tidur. Diajak ngerjain ono, awang. Diajak begini, ogah. Ngantuk petir mata dah. Orang-orang habis makan nyampenya ke perut, dia mau ke mata. Walaupun kila idza kunta batinan fa'udda nafsaka zaminan. Sampai ada ulama yang berkata, sampai ada makalah yang dikatakan, idza kunta batinan fa'udda nafsaka zaminan. Kalau kamu kenyang, ya udah, anggap saja dirimu orang yang lumpuh, orang yang sakitnya menaun, nggak mau apain udah, diem aja gitu. Udah, anggap aja orang yang udah stroke gitu. Ibu, ya habis diajak ngapa-ngapain ogah, udah mau rebahan aja. Kayak sampai aja. Sampai kalau masih lapar, masih diri dia nyari makanan. Coba dah udah kenyang, udah ngelumpruk aja, derum aja. Ntar bawa lagi ya sama berak, udah. Apa ya nih? Apa Ustaz? Persis kayak teman kita tuh. Apa ya? Ya turunnya asal mau kamar mandi, turun baru. Baru gerak. Kalau enggak udah di kamar aja, diem, rebahan, derum aja gitu. Awal udah tuh. Walaqad dzukira an Yahya alaihissalam anna iblisa badalahu. Lah, terus ini.
Tapi baru setengah 2 ya. Anna iblisa badalahu wa alaihi ma'aliku faqala lahu Yahya ma hadhihi faqala asyahawatul lati usidu biha bani Adam. Apa Ibu? Ada sebuah kisah yang dikisahkan dari dari Nabi Yahya alaihissalam, bahwasanya iblis pernah menampakkan dirinya kepada Nabi Yahya. Wa alaihi ma'aliku, dan iblis bawa banyak gaji. Gaji ya? Bang Heri mau dikasih gaji? Ntar saya minta untuk ngebaso. Lemak. Ma'aliku itu sesuatu yang menempel di daging, apa namanya? Yang nempel di daging apa namanya? Gaji kan? Lemak gitu. Enak banget ya, beli bakso dikasih gaji. Beli bakso dikasih gaji. Bukan gaji duit, bukan. Lagi nenteng-nenteng lemak, bukan di badannya lemak, bukan. Lagi nenteng-nenteng lemak. Faqala lahu Yahya, Nabi Yahya nanya kepada iblis, "Ma hadhihi?" Itu apaan, iblis? Udah akrab dia. Faqala, maka iblis menjawab, "Asyahawatul lati usidu biha bani Adam." Ini syahwat yang aku gunakan untuk menjebak manusia. Lemak itu merupakan jebakan iblis. Karena semakin banyak lemaknya, makin berat badannya. Bukan Popio ini, bukan. Itu Popio lagi. Qala hal tajiduli fiha syai'an. Nabi Yahya bertanya lagi, kira-kira saya kena enggak jebakan itu? Qala, iblis menjawab, la, tidak. Illa annaka syabi'ta dzata lailatin fataktilnaka anis sholati. Cuma satu kali doang kamu pernah kenyang satu malam sehingga kamu berat untuk mengerjakan sholat. Pernah sekali kamu kenyang satu malam sehingga kami membuat dirimu berat untuk mengerjakan sholat. Gara-gara kebanyakan lemak. Apa Ustaz? Bang Andi sama Bang Heri menang malam ini. Kuru, nggak ada lemaknya. Daging aja kagak, apalagi ada lemak. Apa Ustaz? Jadi ma'aliku itu asal katanya sesuatu yang menempel di daging. Faqala Yahya alaihissalam, maka Nabi Yahya alaihissalam berkata, la jaroma anni la asba'u ba'daha abadan. Sejak saat itu saya nggak pernah lagi kenyang selama-lamanya. Udah dikasih tahu sama iblis. Saya tidak akan kenyang lagi selama-lamanya. Faqala iblisu, iblis pun bilang, la jaroma anni la ansahu ba'daha ahadan abadan. Ya sudah pasti, saya juga nggak bakal lagi bilang ini kepada siapapun. Habis kalau saya tahu dia ntar nggak kejebak lagi, nggak bakal saya kasih tahu siapa-siapa. Masalah ini udah cukup Nabi aja.
Fahadihi fi man lam yashba fi umrihi illa lailatan wahidatan. Ini terjadi pada orang yang seumur hidupnya cuma kenyang satu malam doang, langsung bikin dia berat buat sholat. Fakaifa biman la yaju'u fi umrihi lailatan wahidatan. Bagaimana menurutmu dengan orang-orang yang sepanjang umurnya, semasa hidupnya kagak pernah lapar satu malam pun? Gimana tuh? Kira-kira enteng apa kagak buat sholat? Yang cuma kenyang semalaman aja langsung berat buat ibadah. Gimana yang kagak pernah ngerasain lapar pisan? Tsumma yatma'u fil ibadati, kemudian dia pakai pengen buat ibadah, ya susah dah. Kon tadi kebanyakan mah begitu perut kenyang larinya ke mata. Wa qala Sufyan al ibadatu hirfatun wa hanutuha al khalwatu wa alatuha al maja'atu. Ibadah itu merupakan pekerjaan. Wahanutuha, kantornya, al khalwatu, tempat sepi. Kantornya kita kerja, kantornya di mana? Tempat sepi. Wa alatuha, peralatannya, al maja'atu, ya lapar. Ibadah itu kerjaannya, tempat sepi itu kantornya, perlengkapannya, alat-alatnya, ya lapar. Udah di kantor nggak ada alat-alatnya, nggak bisa kerja juga kita. Tempat sepi, perut kenyang, nggak bisa ibadah juga, udah pules paling. Apalagi sepi, ramai aja pules. Awas. Iya kayak Bang Andi kan, bocah libur di sekolah nggak ngapa-ngapain ujungnya, pelangap, pelongok, bungong, nggak dikerjain, alat-alatnya nggak ada, pekerjaannya nggak ada. Kita mau ibadah, kantornya ada, tempat sepinya ada, cuma perut kenyang, yang ada kagak ibadah. Udah tuh. Kalau udah terlanjur kenyang gimana? Udah ngapain dulu emang aja biar lapar lagi. Ntar udah lapar lagi ya makan lagi. Wal khamisatu, setelah udah. Jam 2 kurang 15. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.